Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kali ini akan ziarah ke makam Ratu dan Raja Madura. Kita ziarah ke Raja Madura itu kemarin dari Mataram ya, dari Mataram yang waktu itu kita ke Imogiri. Sekarang kita ingin ke makam makam Raja Madura. Perjalanan hari ini sekitar 50 kilo ya. Kita melewati dari Tugu Pahlawan tengah kota menuju ke Suramadu. Kita lewat. Sebetulnya Suramadu tidak boleh dilewati untuk sepeda. Oh iya, ada Tapi ya ada banyak, larangan. ada larangannya di depan depan Suramadu itu ada. Di antara jalur sepeda motor itu ada tulisannya sepeda dicoret gitu. Cuman ya banyak pesepeda yang lewat situ karena nggak ada alternatif lain kecuali kapal feri. Kita lewat Suramadu karena memang mau mencari kilometer sekaligus sama jalan-jalan menuju ke Arosbaya. Jadi makam Makam Ratu dan Raja ini ada di Arosbaya. Arosbaya. Nah, ternyata di Arosbaya itu ada dua makam besar. Yang satunya makam agung, yang satunya makam air mata ibu. Nah, dua-duanya punya kisah. Makam agung itu ayahnya dari eh, mereka keluarga. Nanti kita ceritakan satu-satu. Ini kita masuk ke Suramadu ya. Terus kalau untuk yang makam agung, Mama mungkin punya cerita itu. Mama ceritanya ada nggak? Ini di Pesaran Agung Arosbaya. Di sana dimakamkan 3 tokoh penting dari Madura Barat, yaitu Kiai Pragalbo atau Pangeran Pelakaran, Kiai Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur, dan Raden Koro, Pangeran Tengah. Ketiganya adalah penyebar Islam pertama di wilayah Madura Barat dan makamnya berjajar di kompleks tersebut. Terus kalau untuk komplek yang satunya itu pemakaman air mata ibu itu jaraknya nggak terlalu jauh, kira-kira 2,5 kilo. Air mata ibu Bangkalan Arosbaya itu adalah Ibu Sarifah, istri dari Cakraningrat satu yang pertama, kemudian Cakraningrat 2, Cakraningrat 3. Cakraningrat 3 nggak dimakami di sini. Cakraningrat 2, Cakraningrat 4, Cakraningrat 5, dan Cakraningrat 6. Dan beberapa keluarga ini wangsa Cakraningrat, jadi terahnya Cakraningrat dimakamkan di sini. Sepertinya yang tidak di situ Cakraningrat. Cakraningrat 2. Dimakamkan Cakraningrat di 2 ada Mogiri. di Cukup 2, Cukup 2. Cakraningrat 3 ya di Mogiri itu. Jadi itu kan apa di tempat air mata ibu itu ada 3 tingkatan. Oh iya. Ya di atas itu tempatnya ibu Sarifah. Kemudian yang kedua itu turunannya lagi. Disebutkan. Itu tadi yang mau kita tuju ya. Sekarang kita bahas masalah rute. Nah, ini kan rutenya masuk di Madura. Mama gimana? Biar rekan-rekan semua yang luar pulau, luar Jawa, luar daerah Surabaya tahu kalau Madura seperti apa. Ini sebelumnya saya jelaskan bahwa Madura itu adalah bentuk kepulauan ya. Kepulauan atau Pulau Madura dan masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Madura itu ada 4 kabupaten di sana. Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Kali ini kita akan ke Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Arosbaya, ke makam Ratu Ibu. Ratu Ibu kalau di Madura Ratu Ibu. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di Pulau Madura. Tadi kita menyeberang lewat jembatan Suramadu. Ini kita sampai di Pulau Madura. Ya, kalau dari Surabaya jembatan ya seperti umumnya jembatan, naik, kemudian sampai di Madura sendiri itu turun sedikit, lalu dia naik lagi. Tadi yang di tempat itu Tanean Suramadu itu yang ada fotonya, itu di situ tempat foto-foto biasanya. Cuman Madura itu agak panas ya, karena dia pantai semua kan, kanan kiri. Terus juga di Arosbaya itu banyak batu kapur, sehingga ya lumayan tanahnya. Kebetulan ini musim hujan, sekarang agak hujan jadi agak redup lah, kita juga agak santai. Panjangnya Suramadu 5,4 kilo ya. Ya, lumayan lah. Ya. Bagaimana menanjaknya? Ya, terasa? ya udah biasa jadi nggak terasa. Ya, soalnya ya sudah didesain sedemikian rupa. Ya, nggak terlalu nggak terlalu gradiennya nggak terlalu tinggi. Cuman memang panjang. Nggak boleh sepeda itu karena angin. Jadi dia kalau kena angin kan anginnya besar di situ. Itu aja yang nggak boleh sebetulnya. Tapi ya alternatifnya cuman naik kapal. Nanti kita pulang naik kapal. Hari ini kita mau sarapan di Bangkalan, nasi sepang. Ini nasi sepang langganan kita di depan Bank Mega di Bangkalan. Tapi tempat lain juga ada mungkin ya, saya biasa di sini. Makanan viral lain juga banyak. Kita ke nasi sepang dulu aja. Bapak udah sampai depannya Nyalete. Kalau untuk nasi sepang itu asalnya itu dari nama daerah Sepang. Jadi mereka biasa bawa nasi untuk kerja, untuk makanan sehari-hari, untuk di laut. Bekal lah, bekal. Nah, inilah penampakan dari nasi serpang. Terdiri dari masakan laut. Iya, nasi serpang itu laut sama darat pokoknya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke arah Arosbaya. Kebetulan ini saya ada di belakang truk pasir lambat sekali, jadi saya sempat drifting sebentar. Jadi drifting itu ya mengikuti mobil atau angkutan di depan untuk mecah angin. Kalau Mama sendiri komennya gimana perjalanan kemarin ini, hari Minggu? Perjalanan kemarin hari Minggu, alhamdulillah cuacanya sangat mendukung. Jadi yang biasanya kita kepanasan, sejuk guys, sejuk, jadi nggak terlalu panas. Apalagi pulangnya juga hujan, jadi ya tidak terlalu menghabiskan. Jadi dari Arosbaya, dari Bangkalan ke arah selatan ya, utara, ke arah utara, kemudian belok kanan ke arah Arosbaya itu. Sudah masuk Arosbaya ke arah Air Mata Ibu itu. Nah, ini kita udah masuk ke arah Air Mata Ibu. Kalau yang Makam Agung itu belok kanan, kalau kita belok kiri. Ini ada rumah besar sekali nih guys. Tempat lewat besar sekali. Di depannya Air Mata Ibu.
Jadi jalannya agak banyak yang rusak ya di Air Mata Ibu. Jalan masuk ke dalam. Ya untuk sepeda gravel masih bisa. Ini kita sudah sampai di pemakaman Air Mata Ibu. Jadi di sini ada parkir 2.000 3.000 gitu ya. Penitipan. Tapi ya tetap barang-barang yang berharga harus dibawa. Dan masuk itu areanya kemarin banyak ibu-ibu yang membersihkan makam, bilangnya begitu. Ya minta sumbangan, mungkin Minta sodako minta sodako, mungkin bawa uang kecil atau apa perlu. ya. Tapi ya banyak, cukup banyak. Untuk masuk ke makam, area makam Air Mata Ibu ini kita harus naik tangga dulu. Oh ya, di sini di makam Cakraningrat ini, teman-teman, ayahnya itu ada di makam Pesarean Agung yang di samping tadi. Yang berjarak Itu 2,5 kilo. Ini anak-anaknya di sini semua. Ini cerita mengenai Ratu Ibu. Ini kan makam Ratu Ibu dan Cakraningrat. Saya akan cerita dulu Ratu Ibu. Ratu Ibu ini adalah Syarifah Ambami, permaisuri dari Cakraningrat I, raja pertama Bangkalan yang memerintah di bawah kerajaan Mataram. Ia adalah keturunan dari Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo, dan kisah Ratu Ibu yang paling dikenal adalah ia sering menangis saat bertapa karena sedih dengan ucapan suaminya yang menginginkan keturunannya kelak menjadi raja, yang dianggap sebagai doa yang tidak bijaksana oleh Ratu Ibu. Tangisan ini dipercaya meneteskan air mata yang kemudian menjadi sumber mata air dan memberikan julukan Air Mata Ibu pada makamnya. Jadi gini guys, untuk masuk ke makam ini itu ada batasnya makam sama batas jalan. Tadi di depan itu ada tulisannya lepas sepatu. Ternyata batas jalan itu nggak apa-apa sepatu masuk. Sampai mau ke makamnya baru dilepas. Ini batas-batas jalannya. Ini ada tingkatan ya. Tingkatan pertama, kedua, ketiga. Ketiga tempatnya Ratu Ibu. Kenapa kok Ratu Ibu yang dimuliakan di sini, bukan Cakraningratnya? Karena Cakraningrat sebagai suaminya Ratu Ibu itu seringnya itu hidup di Mataram, di Jogja, di Mimogiri ya waktu itu ya. Jadi di sini banyak Ratu Ibu yang memimpin kerajaan, sehingga orang banyak yang mempercayai dia, lebih suka lah kan percaya dia. Suka. Ini kondisinya. Kita sempat berdoa juga. Kalau untuk yang lain ini tahlil komplit ya. Kalau kita tahlil singkat saja. Sebetulnya ini warnanya gelap karena memang sejuk ya, agak gelap. Ini saya terangkan di kamera. Cuman settingnya saya belum bisa terlalu bagus sehingga ada beberapa yang agak menyala. Ini rombongan biasanya guys, rombongan dari peziarah dari kota Kediri, dari mana, dari Malang, 1 bis 2 bis
berziarah, kemudian doa bersama. Makamnya cuma satu yang di sini ya, kayaknya ada ya. Saya nggak mendekat karena memang sedang ada orang-orang, jadi saya nggak bisa mendekat. Nah, ini dari sisi sebelah barat. Betulnya gelap gitu, tadi tak terangkan. Nah, bawahnya dari makam Ratu Ebu ini ada makam Cangkraningrat 2, 4, 5 itu ada di sini. Yang lainnya kerabat-kerabat lain juga. Di situ ada silsilah juga, silsilah makam. Ini kita juga sempat berdoa. Nah, dulu nyonya saya itu dulu pernah diceritain dari keturunan dari Cakraningrat 4. Konon katanya begitu. Ya kita kirim doa singkat aja. Jadi bisa dibayangkan ya, ini 1700 ya. 1700, sekarang 2000. Wow sekali ya. Berapa ratus tahun dulu memang kerajaan. Awalnya itu kadipaten kecil yang ada di Sampang. Dari Sampang pindah ke Arosbaya. Dari Arosbaya diajak ke Jogja untuk menghadap Mataram, kemudian dikasih sama Sultan Agung, dikasih kuasa untuk jadi rajanya di Arosbaya ini dengan gelar Cakraningrat. Dan kemudian turunannya semua Cakraningrat. Ini komplek makam terakhir yang untuk waktu masuk pertama itu ada ini, yang ketiga. Terap ketiga. Saya cari denahnya makam itu belum ketemu ya. Ini makam kalau ada kan lebih enak untuk mencari. Jadi untuk biar tahu ini makam yang 1, 2, 3 gitu. Ini siapa itu saya cari di internet juga nggak ada. Belum ketemu. Di lokasi biasanya ada. Kemarin juga di lokasi ini nggak ada, saya lihat nggak ada. Cuman silsilahnya ada. Silsilah kan kita baca. Nah ini kita menuju ke makam air mata itu, sumber air. Ceritanya itu Ibu Ambani, ya Ibu Ambani itu Syarifah, itu menangis karena dia mendoakan anaknya supaya 7 turunan menjadi raja, tetapi Cakraningratnya suaminya nggak seneng, kurang terima kalau cuman 7 kok enggak semua itu. Terakhirnya dia kembali lagi ke Mataram untuk bertugas di sana. Nah, Ibu Syarifah kemudian ke tempat ini untuk bermeditasi sambil menangis. Ya, kemudian meninggal di sini dan dimakamkan di sini. Nah, tempat ini itu dari sumbernya sudah dikeluarkan menjadi pemandian-pemandian yang konon berkhasiat untuk penyembuhan. Kemudian juga ada yang untuk wudhu, ada musolahnya juga, ada tempat mandi juga, mandi air sumber itu. Nah ini ada bapak yang kasih tahu saya ini. Ini tempatnya, sumbernya ada di sini.
Nah, waktu masuk itu ini bapak yang ngambil air untuk dijual. Terus yang sebelah kanan ini juga sebetulnya air sumber juga, tapi ini untuk cuci muka saja, cuci muka, cuci tangan, tidak untuk diminum. Sebelah kanan. Jadi kalau kita mau cuci muka, cuci kaki, cuci tangan di sini sebelah kanan. Sudah. Kemudian untuk yang diminum itu yang ada di dispenser. Minumnya mana dispenser? Nah itu juga sumber air. Tadi saya tanya kemarin ini kok dispenser ya yang pakai? Enggak Pak, itu air sumber tapi sudah di sama yang petugasnya itu sudah dikasih air-air dari Loh, ini bukan air dispenser ini ya. Jadi air sumber langsung. Dengan air yang dimasukkan ke galon. Ya, air yang dimasukkan ke galon. dispensernya. Nah ini yang dibawa oleh pengunjung itu disediakan 8.000. Dalamnya Pak ya? Kalau di tempat makam tadi juga ada jual 10.000. 10.000 itu 5.000. 5.000 malah guys. Dari Surabaya Pak. 5.000. 5.000 tapi ya nggak tahu airnya katanya orangnya. Lebih baik pakai yang di dalam aja. Seger guys airnya. Sudah langsung minum. Langsung diminum, langsung tak minum. Bismillah minum gitu aja. Ini bentuknya sumur ya, Sumur, sumbernya. sumber. Nah ini kalau sudah ke air mata ibu nanti jadi ratu keluarnya. Nah ini ratu ini dikerubuti. Kerubuti orang. Dikeroyok orang. Oh, minta bu. Jadi ratu itu katanya orang Madura. Itu ratu. Ini dari air mata ibu itu kita ke Bukit Palalangan. Jaraknya tidak jauh, kira-kira 600 meter ke arah barat. Ke arah timur ya, ke arah timurnya air mata ibu. Naik tapi dia. Nah, cuman gini guys, kamera saya itu ke setting Turunnya hati-hati itu. peka sinar, jadi ya terlalu besar sinar yang masuk. Nah saya nggak kontrol, jadi ya hasilnya sinarnya terlalu banyak masuk, kemudian saya setting-setting di CapCut ini juga nggak bisa. Kalau untuk jalannya semua gravel, turun naik ekstrim, tapi nggak terlalu panjang sehingga nggak bisa lah kalau cuman ini. Kalau mau nonton juga sebentar aja. Cuman ya sayang ini terlalu terang, saya lupa settingnya pak kamera. Ini ada video dari handphone, saya ambilkan ya di lokasinya. Jadi ini adalah Bukit Kapur yang sejak zaman dahulu itu dipotong manual sedikit gitu. Jadi dia membentuk menjadi lubang-lubang. Itu yang keras ditinggal. Jadi begitu keras, sudah keras ditinggal sehingga ya bentuknya seperti kalau di Jogja breksi, taman breksi. Kita masuk, rupanya ada beberapa tempat itu yang jalurnya sudah dibongkar, diambil ya batu kapurnya. Dulu ini sebelah kiri langsung jalan, tapi rupanya dibongkar. Jadi terpaksa masuk ke dalam sedikit. Dulu enggak kayak gini ya. Sebetulnya di jalur lain juga ada sih. Kita coba ya. Cuman kameranya yang jelas ini memang pas settingnya saya lupa ndak dikembalikan dari yang gelap sehingga
bentuknya enggak begitu bagus videonya. Ya, maaf, bedanya apa yang dulu kita kan pernah ke sini. Ada link ya video yang harus bayar. Dulu saya pernah punya videonya di bawah. Ya sebagian memang ada yang berubah. Dulu saya pernah lihat kayak ada semacam tangga, kayak bentuknya seperti tangga naik ke atas itu. Kemarin nggak ada kan. Mungkin sudah dibikinan ya Yang iki keras bahan keras tinggal gitu. Sudah bangunan dipotong-potong. dipotong-potong. Kayaknya biar lo apik ya rapi. Ya dulu waktu viral ini kan dulu pernah viral tempat ini. Ya rapi, bagus. Rumputnya yang tidak banyak yang anu. Sekarang kan sudah jarang pengunjung. Sejak COVID lah berubah. Jadi setelah COVID itu konsumen atau wisatawan itu berubah. Ya enggak lah waktu di Ini video untuk apa gambar ini saya sudah sekian ya. Kita lanjut yang lainnya karena jelek ya Mas Yan, jelek sekali. Sinarnya saya lupa untuk setting. Ini kita arah turun. Jadi kita keluar dari area Bukit Paralangan. Ada jalan. Nah, saya pakai plastik pelindung ini karena hujan ya. Jadi tadi rencananya dari Bukit Palalangan kita ke Pesarian Agung Arosbaya. Tapi karena mau hujan sehingga kita putuskan untuk balik dan ini kamera saya bungkus pakai plastik biasa. Plastik 3 kiloan itu 5 kiloan kita pakai buat bungkus. Jadi ada bercak-bercaknya. Nah ini bisa jadi referensi lah kalau bungkus pakai plastik seperti ini jadinya. HP itu juga kita bungkus semua karena memang mau hujan jadi mendung sekali dan ada sudah titik-titik rintik-rintik. Jadi itu yang diamankan itu HP dulu. Kalau HP-nya sudah dimasukkan plastik semuanya, terus elektronik semua masuk ya sudah aman, kita tinggal jalan. Walaupun nanti hujan deras ya kita bisa pakai mantel, kalau enggak hujan deras ya kita bisa lanjut. Kemarin Mama gimana? Dari Bangkalan ke pelabuhan. Ini Bangkalan pelabuhan berapa kilo? Bangkalan pelabuhan kira-kira 35 kilo. 35 kilo guys. Oh nggak sampai ya sekitar lah. Nah, Jadi cuman kemarin memang kita ngebut karena melihat jam. Jadi jamnya itu harus 2 jam ya sampai sana. Dari Arosbaya sampai ke pelabuhan sampai ke Kamal butuh waktu 2 jam. 2 jam. Pengalaman dari yang lalu-lalu. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan jadwal penyeberangan. Jadi kebetulan jadwal untuk penyeberangan dari Kamal ke ujung Surabaya Jam itu 2, jam 4. jam genap. Jadi jam 2, 4. Kalau kita terlambat sedikit aja ya 2 jam nunggunya. Nunggunya 2 jam. Ini masih dibungkus ya, dibungkus plastik kamera saya. Nah untuk keterangan jam genap dan ganjil tadi ini sehubungan dengan kapal penyeberangannya ini tinggal 1 sekarang. Jadi harus nunggu. Jadi kapalnya karena kapalnya 1 jadi genap ganjil itu berlaku.
tiket berapa kemarin? 12.000, 24.000 kalau nggak salah berdua. berdua. Jadi kalau mau ke Madura lewat sini, lewat kapal, pelabuhan itu lebih dekat ke Bangkalan. Jadi kalau naik kapal lebih cepat dan lebih praktis. Cuman ya itu, begitu di pelabuhan harus tanya jadwalnya pulang jam berapa, sehingga bisa memastikan, menyesuaikan jadwalnya. Jadi kalau mau langsung tujuan ke Bangkalan lebih dekat. Oke, saya kira sekian dulu perjalanan kita hari ini. Kita ke ziarah ke makam Ibu Ratu Syarifah, dan rencana ke makam agung tapi tidak jadi karena hujan. Baik, terima kasih Sudah bersama dengan kami. sudah bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam sehat.